Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu masalah peternakan bebek pedaging ini ya teman-teman. Artinya tidak selamanya itu perolehan bobot kita itu akan sama teman-teman ya, walaupun dengan bahan pakan yang sama seperti itu. Gimana maksudnya, kok bisa begitu, bagaimana, nanti kita jelaskan lebih rinci dalam video kali ini. Oke, soal bahan pakan ini ya teman-teman ya, itu memang sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan dalam proses pembesaran bebek pedaging kita. Artinya kita harus jeli, harus teliti, harus cara mengemiknya harus bagus supaya pertumbuhan bebek itu maksimal, namun dengan harga pakan yang murah seperti itu. Begini, walaupun harapan kita peternak itu menggunakan bahan pakan itu semurah mungkin, tapi 37 hari bisa panen 2 kilo seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah impian para peternak bebek pedaging teman-teman. Impiannya seperti itu. Semua saya kira seperti itu, tidak hanya saya. Terus memang ya teman-teman, soal bahan pakan ini adalah menyumbang biaya tertinggi dalam proses pembesaran teman-teman. Artinya 80% anggaran biaya kita habiskan untuk pembiayaan pakan ini. Maka dari itu kita peternak harus bisa menyesuaikan tentang ini, bahan pakan ini, supaya FCR-nya bagus, kecil, tapi menghasilkan bobot yang besar tanpa biaya yang banyak. Seperti itu ya. Itu adalah cita-cita semua peternak, saya kira seperti itu. Mengingat soal bahan pakan ini tentunya di masing-masing daerah berbeda ya teman-teman. Kemarin juga ada KBI itu apa Pak? Seperti itu. KBI itu apa? Kok di tempat saya nggak ada? Sebenarnya di setiap daerah itu ada teman-teman, setiap kabupaten. Namanya KBI itu pasti ada kalau menurut pendapat saya. Karena ini KBI ini adalah polesan beras yang diputihkan, itu menghasilkan yang tidak bagus, itu dikeluarkan berbentuk KBI ini. Kalau teman-teman atau saudara-saudara semua belum, kok tidak tahu, kok katanya tidak ada yang menjual KBI, itu mungkin saja teman-teman belum tahu di mana tempat yang jual di daerah teman-teman itu. Jadi semua daerah itu ada yang jual KBI kalau menurut saya. Tinggal teman-teman aktif mencarinya di posting-posting di medsos atau bagaimana, itu kan bisa. Nanti pasti ada yang tahu lah soal itu teman-teman ya. Itu. Oke ya teman-teman, kita akan membahas ke pokok pembahasan. Kenapa kita menggunakan bahan pakan yang sama, namun hasilnya itu berbeda di tiap periode. Seperti itu. Ada yang waktu kita menggunakan bahan pakan ini, kita membeli bahan tanggal sekian, itu hasilnya bagus. Kemudian membeli bahan pakan lagi tanggal sekian lagi, hasilnya tidak bagus. Itu ya teman-teman ya. Jadi tidak selamanya kita menggunakan bahan pakan yang sama menghasilkan bobot yang sama dalam tiap periode panenan. Itu kita ambil contoh dengan menggunakan DOD yang sama ya teman-teman ya, DOD yang sama. Jadi begini teman-teman ya, kenapa kok seperti itu?
kok bahan pakannya sama, DOD sama, hasilnya beda. Begini, dalam bahan pakan ini itu tentunya kandungan atau apa ya, nutrisinya dalam tiap periode atau tiap kita membeli bahan pakan tersebut tentunya akan beda, teman-teman. Akan beda. Mungkin di saat bulan ini kita memberi bahan pakan ini itu kebetulan mendapat kualitas yang bagus. Di bulan berikutnya kita membeli bahan pakan yang sama, itu kebetulan pas kualitasnya kurang bagus. Jadi itu teman-teman yang menyebabkan perbedaan hasil dalam tiap periode panenan, walaupun bahan pakan yang kita pakai sama, DOD sama. Jadi itu poinnya seperti itu, teman-teman ya. Ambil contoh di kasus di kandang saya kemarin, itu dengan bahan pakan yang sama ya teman-teman ya. Itu untuk bebek di periode sebelumnya itu bagus sekali pertumbuhannya, sangat racak tanpa ada kanibal. Tapi di periode selanjutnya dengan bahan pakan yang sama, campuran yang sama, komposisi yang sama yang dipakai di periode sebelumnya, itu di periode selanjutnya itu terjadi kanibal. Kan seperti itu. Pengaruhnya itu memang saya beli di dalam 2 periode ini saya beli dalam waktu berbeda, tidak bersamaan seperti itu teman-teman ya. Tapi itu mungkin juga terpengaruh oleh kualitas DOD juga, gen artinya ya. Itu contohnya di kandang saya itu. Jadi kita harus jeli teman-teman ya dalam memilih membeli bahan pakan. Bagaimana Pak memilihnya bahan pakan? Belinya bagaimana Pak supaya supaya bagus kualitasnya? Begini, biasanya bahan pakan yang mempunyai kualitas bagus itu dibeli banyak orang, teman-teman. Dibeli oleh banyak orang. Jadi teman-teman bisa berpatokan pada itu. Di mana orang-orang banyak beli di situ mungkin jaminan kualitasnya bagus. Biasanya seperti itu. Ya, pengamatan saya seperti itu. Kalau tokonya misalkan sepi, ya mungkin ada sesuatu seperti itu. Jadi saran saya memilih bahan itu di mana orang-orang banyak membeli di situ. Nah, di situ teman-teman bisa membeli. Saya kira itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya kehabisan stok video teman-teman ya, ini kehabisan stok video. Saya terpaksa mengambil malam ini supaya setiap hari bisa update. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.